Ya Allah, hati siapa yang tidak hancur melihat anak sekecil ini sudah tidak punya ayah dan ibu. Di depan kamera smartphone mahal yang menyiarkan live streaming ke ribuan penonton, Pak Haji Junaidi, Ketua Yayasan Panti Asuhan Cahaya Surga, menangis terseduh-seduh. Ia memeluk erat seorang anak panti berusia 5 tahun bernama Dodi. Dodi tampak kurus, bingung dan ketakutan dalam dekapan erat Junaidi yang berbau parfum menyengat. Bapak Ibu donatur yang dirahmati Allah, beras kami habis hari ini. Atap asrama bocor parah, tolong bantu mereka. Sedekah Anda adalah payung di hari kiamat. Ucap Junaidi dengan suara bergetar yang sangat meyakinkan. Air mata buatan menetes di pipinya. Di layar HP, notifikasi donasi masuk bertubi-tubi seperti hujan. Ting, 500.000. Ting, 1 juta. Ting, 5 juta dari hamba Allah. Dalam 1 jam, live Junaidi berhasil mengumpulkan hampir 50 juta rupiah. Senyum tipis penuh kepuasan terbit di sudut bibirnya yang tertutup sorban putih bersih. Oke, cut. Selesai live-nya. Begitu kamera mati, wajah penuh welas asih Junaidi lenyap seketika, berganti dengan wajah dingin dan jijik. Ia mendorong Dodi, anak kecil yang tadi dipeluknya dengan kasar hingga hampir terjungkal. Sana kamu, badan bau apek gitu, bikin baju koko saya kotor aja. Lain kali kalau di depan kamera itu nangis yang kenceng, biar orang kasihan, jangan pelongo-pelongo, bentaknya. Dodi lari ketakutan bergabung dengan puluhan anak lain yang menatap cemas dari balik pintu. Malam itu, kontras yang menyakitkan terjadi di kompleks yayasan tersebut. Di ruang makan panti yang pengap, berlantai semen dingin dan remang-remang, 50 anak yatim duduk berdesakan. Menu makan malam mereka sama seperti hari-hari sebelumnya. 1 bungkus mie instan rebus dibagi untuk 3 anak. Kuahnya sengaja dibanyakin pakai air keran agar terlihat penuh. Tanpa telur, tanpa sayur, apalagi daging. Mereka makan dengan lahap karena kelaparan. Sementara itu, hanya berjarak 10 meter, di ruang kantor yayasan yang ber-AC dingin dan wangi, Junaidi sedang menikmati makan malam mewah. Di mejanya tersaji sate kambing muda, tongseng, dan jus alpukat. Alhamdulillah Mi, bulan ini tembus 2 miliar lagi, ujarnya pada istrinya, Bu Yayuk, yang sedang sibuk melihat katalog tas branded online di iPad Pro-nya. Serius, Pi? Wah, alhamdulillah. Jadi dong kita liburan ke Turki bulan depan? Mami udah malu nih sama teman-teman sosialita. Masa liburannya cuma ke puncak atau Bali terus? Sekalian kita renovasi garasi ya, Pi. Mobil Pajero yang baru kan mau datang. Masa garasinya sempit? Rengek Bu Yayuk manja. Beres, Mi. Nanti Papi atur anggarannya. Kita bilang aja ke donatur, ini acara studi banding manajemen panti asuhan internasional ke Turki. Gampang kan? Mereka pasti percaya kalau Papi yang ngomong. Junaidi tertawa renyah sambil mengunyah sate. Di balik pintu kantor yang sedikit terbuka, Arif, anak panti paling tua yang cerdas dan pendiam, melihat semuanya. Hatinya mendidih melihat kemunafikan orang yang seharusnya menjadi bapa bagi mereka, namun justru menjadi parasit yang menghisap hak mereka. Sahabat, ingatlah, harta anak yatim adalah api neraka bagi mereka yang menzoliminya. Mari kita berdoa sejenak. Ya Allah, jauhkanlah kami dari memakan harta yang bukan hak kami, dan lindungilah anak-anak yatim dari tangan-tangan jahat. Jika sahabat mengaminkan doa ini, silahkan tekan tombol like dan tulis amin di kolom komentar. Hari berganti minggu. Sepandai-pandainya Pak Haji Junaidi menutupi bangkai, bau busuknya akhirnya tercium juga. Gaya hidup mewah yang sering ia pamerkan di media sosial perlahan mulai memancing kecurigaan para donatur yang kritis. Bapak jangan macam-macam ya menuduh saya ini ulama, saya ini pejuang agama. Wajah Pak Haji Junaidi merah padam, urat lehernya menonjol. Ia baru saja menggembrak meja marmer pribadinya yang mewah. Di hadapannya duduk Pak Herman, seorang donatur tetap yang selama ini menyumbang puluhan juta, namun hari ini datang mendadak tanpa pengetahuan. Pak Herman tampak syok. Ia baru saja melihat kondisi panti yang sebenarnya sebelum masuk ke rumah Junaidi. Ia melihat anak-anak tidur berdesakan di lantai ubin tanpa kasur, sementara di garasi Junaidi terparkir mobil baru yang mengkilap. Maaf Pak Haji Junaidi, saya melihat laporan keuangan yang Bapak share di grup WhatsApp.
Di situ tertulis biaya operasional dan kesejahteraan pengurus mencapai 60% dari total donasi. Sementara untuk makan anak cuma 20%. Dan sekarang saya lihat realitanya. Bapak hidup mewah, anak-anak menderita. Ini maksudnya apa? Bapak Herman, Bapak tahu nggak capeknya mengurus 50 anak bandel setiap hari? Saya ini bukan nabi, saya manusia biasa yang butuh makan. Wajar dong saya ambil bagian sebagai gaji saya. Itu ada dalilnya. Pengurus zakat itu berhak dapat bagian, teriak Junaidi. Tapi ini bukan zakat, Pak. Ini sedekah khusus yatim. Dan gaya hidup Bapak ini sudah berlebihan. Ini namanya zolim, Pak. Memakan hak anak yatim itu dosanya besar, balas Pak Herman tegas. Bapak jangan ceramahi saya. Bapak jangan hitung-hitungan sama Allah. Harta Bapak itu cuma titipan. Kalau Bapak tidak percaya sama saya, silahkan cari panti lain. Saya tidak butuh donatur cerewet dan pelit seperti Bapak. Sana keluar, jangan racuni donatur lain dengan fitnah keji Bapak. Junaidi menunjuk pintu keluar dengan kasar. Pak Herman menggelengkan kepala, tak menyangka sosok yang ia hormati ternyata berhati iblis. Baik, saya keluar. Tapi ingat Pak Haji, Allah tidak tidur. Doa anak yatim itu menembus langit. Setelah Pak Herman pergi, Junaidi membanting pintu dengan kesal. Napasnya memburu. Dasar orang kaya sombong, udah nyumbang sedikit banyak tanya lagi. Gak tahu apa kalau biaya maintenance hidup di kota ini mahal. Gerutunya sambil membetulkan pecinya. Sementara keributan itu terjadi, di sudut lorong bangunan panti yang gelap, Arif kembali menyaksikan semuanya. Ia melihat betapa Junaidi menggunakan masker agama sebagai tameng keserakahannya. Arif sadar, negur langsung tidak akan mempan. Junaidi terlalu kuat, licik, dan punya banyak pengikut buta. Malam itu, di bawah cahaya bohlam 5 watt yang remang-remang di asrama, Arif mengambil keputusan nekat. Ia mengeluarkan ponsel bekas yang layarnya sudah retak, satu-satunya barang berharga miliknya. Ia mulai menyalakan kamera. Ia merekam kamar mandi panti yang mampet dan kotor, dapur yang hanya berisi tumpukan kardus mie instan, dan atap asrama yang sudah jebol. Arif tahu ini berbahaya. Jika ketahuan, ia bisa diusir atau dipukul. Tapi ia teringat wajah Dodi yang didorong tadi pagi. Ia harus bertindak sebelum panti ini benar-benar menjadi neraka permanen bagi adik-adiknya. Peringatan Pak Herman masuk telinga kiri, keluar telinga kanan. Junaidi merasa posisinya sebagai pemilik yayasan tak tersentuh. Tanpa peduli dosa, ia tetap nekat menjalankan rencana liburan mewahnya, meninggalkan anak-anak asuhnya yang terancam bahaya di tengah musim hujan yang kian ganas. Halo guys, Assalamualaikum donatur setia cahaya surga. Alhamdulillah, Pak Haji dan Bu Haji sekarang sedang berada di depan Blue Mosque, Istanbul, Turki. Masya Allah, indah sekali ciptaan Allah. Bu Yayuk berpose manja dengan kacamata hitam besar dan tas branded terbarunya, sementara Junaidi memegang tongsis, tersenyum lebar dengan latar belakang masjid megah. Mereka membuat video untuk Instagram Story, pamer kemewahan dengan kedok syiar. Kami di sini dalam rangka studi banding, mempelajari sejarah Islam untuk diceritakan kepada anak-anak panti nanti. Doakan kami sehat selalu ya. Jangan lupa terus donasi, karena kebutuhan operasional panti semakin banyak. Tambah Junaidi tanpa rasa bersalah sedikit pun. Setelah memposting video itu, mereka lanjut berbelanja. Bu Yayuk membeli karpet permadani sutra seharga puluhan juta. Junaidi membeli jaket kulit domba asli. Malamnya, mereka menginap di Hotel Bintang 5 dan makan malam di restoran mewah tepi Selat Bosforus. Sekali makan, biayanya setara dengan jatah makan seluruh anak panti selama seminggu penuh. Sementara itu, ribuan kilometer dari Turki, di panti asuhan. Malam itu hujan badai mengguyur kota. Angin kencang menghantam bangunan panti yang rapuh. Atap asrama yang sudah lama bocor dan tak kunjung diperbaiki karena anggarannya dipakai Junaidi ke Turki, akhirnya tak kuat menahan beban air. Brak! Biur! Suara reruntuhan terdengar mengerikan. Plafon asrama jebol. Air hujan bercampur lumpur hitam membanjiri ruang tidur anak-anak. Tolong! Banjir! Sakit! Anak-anak kecil menjerit ketakutan. Mereka terbangun dalam kondisi basah kuyup, menggigil kedinginan. Tidak ada kasur untuk menyelamatkan diri, hanya tikar tipis yang kini terendam air kotor. Dodi menangis histeris di pojokan.
Pengurus panti lain yang hanya digaji kecil oleh Junaidi kewalahan mengevakuasi anak-anak. Mereka mencoba menghubungi Junaidi lewat telepon, tapi nomornya tidak aktif karena sedang asyik menikmati liburan. Melihat kekacauan itu, darah Arif mendidih. Ia melihat adik-adiknya menderita, sementara bapak mereka sedang foya-foya. Kemarahannya memuncak menjadi keberanian. Di tengah kekacauan banjir itu, Arif menyelinap keluar menerobos hujan menuju garasi rumah pribadi Junaidi yang terkunci. Ia mengintip dari celah ventilasi. Di sana, aman dari hujan dan banjir, terparkir 2 mobil mewah. 1 Pajero Sport baru yang masih kinyis-kinyis dan 1 Alphard. Arif merekam semuanya. Ia merekam banjir lumpur di asrama, tangisan anak-anak, lalu ia merekam mobil mewah Junaidi yang kering dan aman. Dengan tangan gemetar kedinginan, Arif kembali ke pojokan kering. Ia menyusun sebuah email. Ia melampirkan semua bukti video dan foto itu, lalu mengirimkannya kepada seorang konten kreator investigasi terkenal di Jakarta yang ditakuti para mafia donasi. Bismillah, ya Allah, bongkarlah kejahatan ini, bisik Arif saat menekan tombol send. 1 klik tombol kirim dari Arif mengubah segalanya. Informasi itu menyebar menembus batas negara, lebih cepat dari virus. Sementara Junaidi duduk nyaman di kursi pesawat kelas bisnis menikmati perjalanan pulang, ia tidak sadar bahwa di tanah air, badai kehancuran sedang menunggunya. Pesawat Turkish Airlines mendarat mulus di Bandara Soekarno-Hatta. Junaidi dan Buyayuk turun dengan wajah berseri-seri, mendorong troli penuh koper berisi barang-barang mewah. Mereka merasa segar kembali, siap untuk kembali bekerja, memeras air mata donatur. Junaidi menyalakan ponselnya yang selama di pesawat dimatikan. Ting, 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 ting. Ponselnya bergetar hebat seolah mau meledak. Ribuan notifikasi masuk sekaligus. WhatsApp, Instagram, Facebook, semuanya penuh. Junaidi tersenyum simpul. Wah, Mi, kayaknya kita panen donasi lagi nih. HP papi sampai hang saking banyaknya notif, ujarnya sombong pada istrinya. Namun saat ia membuka Instagram, wajarnya berubah pucat pasi. Darah seolah surut dari mukanya. Bukan bukti transfer yang ia lihat, melainkan ribuan komentar hujatan dan sumpah serapah. DM Instagram. Woi, Ustadz Gadungan, balikin duit yatim. Lu liburan mewah, anak asuh lu makan mie, biadab. Tunggu aja azab Allah, dasar pemakan bangkai. Dengan tangan gemetar kedinginan, Junaidi membuka YouTube. Video paling atas di trending topik nasional adalah video dari konten kreator investigasi yang dihubungi Arif. Judulnya terpampang jelas dengan huruf kapital merah menyala. Bongkar, gaya hidup mewah ketua yayasan yatim pakai uang donasi, anak asuh kebanjiran, ketua liburan ke Turki. Video itu menampilkan kompilasi yang mematikan. Rekaman Arif tentang kondisi panti yang banjir dan menyedihkan disandingkan split screen dengan Instastory Junaidi yang sedang tertawa-tawa pamer belanjaan di Turki. Video itu sudah ditonton 5 juta kali dalam waktu kurang dari 24 jam. Pih, ini apa Pih? Kenapa orang-orang ngatain kita maling? Pih, aku takut. Buyayuk panik melihat orang-orang di bandara mulai menunjuk-nunjuk mereka sambil berbisik sinis. Diam kamu, jangan panik. Ini pasti fitnah orang iri. Kita harus segera pulang dan bikin video klarifikasi sambil nangis. Itu biasanya ampuh. Junaidi berusaha tetap tenang meski keringat dingin mengucur deras di punggungnya. Mereka bergegas memesan taksi online, meninggalkan bandara dengan perasaan was-was. Perjalanan ke panti terasa sangat lama dan mencekam. Junaidi terus memantau medsos dan hujatan semakin deras tak terbendung. Saat taksi berbelok memasuki jalan menuju komplek panti asuhan, jantung Junaidi seakan berhenti berdetak. Kakinya lemas seketika. Di depan gerbang rumah pribadinya yang megah, kerumunan warga dan wartawan sudah membludak. Dan di tengah kerumunan itu, terparkir 3 mobil polisi dengan lampu rotator biru yang menyala menyilaukan mata. Dan yang paling mengerikan, di pagar rumahnya yang megah, membentang garis kuning hitam yang sangat ia takuti. Garis polisi. Police line. Rumahnya disegel. Kerajaan kecilnya yang dibangun di atas tumpukan hak anak yatim telah runtuh dalam semalam. Kejatuhan itu terjadi begitu cepat dan menyakitkan. Tidak ada lagi sapaan hormat Pak Haji, yang ada hanya panggilan tersangka. Segala kemewahan yang dibanggakan Junaidi lenyap disita negara,
berganti dengan dinginnya lantai penjara yang akan menjadi saksi bisu hari-hari kelamnya. Roda nasib berputar dengan kejam bagi Junaidi. Bukti-bukti yang dikumpulkan Arif terlalu kuat. Audit forensik menemukan aliran dana miliaran rupiah dari rekening donasi ke rekening pribadi Junaidi dan istrinya untuk keperluan gaya hidup. Semua aset Junaidi disita, rumah mewah, mobil Pajero dan Alphard, hingga koleksi tas branded Buyayuk. Dan Buyayuk, wanita yang dulu memuja Junaidi saat bergelimang harta, langsung mengajukan gugatan cerai. Ia tidak mau hartanya ikut disita dan malu menyandang status istri koruptor dana yatim. Junaidi ditinggalkan sendirian. Kini, Junaidi mendekam di sel tahanan yang sempit, pengap, dan bau pesing. Tidak ada lagi sate kambing muda atau kasur empuk hotel Turki. Yang ada hanya nasi cadong, jatah penjara, yang keras dan lantai semen yang dingin. Namun, siksaan fisik di penjara belum seberapa dibandingkan siksaan ghaib yang mulai ia rasakan. Malam itu, di tengah keheningan penjara, Junaidi terbangun dengan teriakan histeris yang membangunkan seluruh blok tahanan. "Ah, panas! Perut saya panas! Tolong, ada api di dalam perut saya!" Ia berguling-guling di lantai sel, mencengkram perutnya dengan wajah kesakitan yang amat sangat. Matanya terbelalak ketakutan, seolah melihat sesuatu yang mengerikan di dalam dirinya. Keringat dingin membanjiri tubuhnya. Rekan-rekan satu selnya mundur ketakutan ke pojok. "Haji koruptor kumat lagi, gila dia," bisik mereka. Ini bukan sakit medis. Dokter penjara sudah memeriksanya dan menyatakan organ dalamnya normal. Ini adalah manifestasi nyata dari janji Allah dalam surat An-Nisa ayat 10. Sesungguhnya orang-orang yang memakan harta anak yatim secara zolim, sebenarnya mereka itu menelan api dalam perutnya dan mereka akan masuk ke dalam api yang menyala-nyala atau neraka. Setiap kali Junaidi memejamkan mata, ia melihat wajah Dodi, wajah Arif, dan wajah anak-anak yatim lain yang kelaparan. Bayangan mie instan dingin yang mereka makan berubah menjadi bara api yang membakar ususnya. Sementara itu, di luar sana, keadilan telah ditegakkan. Panti asuhan Cahaya Surga telah diambil alih oleh Dinas Sosial dan dikelola oleh pengurus baru yang amanah. Arif kini menjadi ketua pengawas perwakilan anak asuh. Adik-adiknya kini tidur di kasur yang layak, makan makanan bergizi, dan tersenyum bahagia. Junaidi, sang mantan ketua yayasan yang dulu terhormat, kini harus menghabiskan sisa hidupnya di balik jeri besi, ditemani oleh penyesalan yang terlambat dan api abadi yang menyala di dalam perutnya setiap malam. Sahabat, kisah Pak Junaidi adalah peringatan keras dari langit. Jangan pernah tergiur dengan harta yang bukan hak kita, apalagi harta anak yatim yang tidak berdaya. Gaya hidup mewah di dunia hanya sementara, tapi pertanggungjawaban di akhirat itu kekal dan sangat berat. Semoga kita semua terlindung dari sifat serakah dan zolim. Bantu share video ini sebagai edukasi agar tidak ada lagi Junaidi-Junaidi lain di luar sana. Jangan lupa subscribe channel ini untuk kisah penuh hikmah lainnya. Tulis di kolom komentar, Na'udzubillah min zalik. Sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.